Islam Ismi kali ini berbicara tentang peranan perempuan dalam Islam. Perempuan muslimah memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam dan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan umat. Dia akan menjadi madrasah pertama dalam membangun masyarakat yang solih, tatkala dia berjalan di atas petunjuk Al-Quran dan Sunnah Nabi. Karena berpegang dengan keduanya akan menjauhkan setiap muslim dan muslimah dari kesesatan dalam segala hal. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk rupa kalian dan juga harta kalian, tetapi Dia melihat hati dan perbuatan kalian. Hadis riwayat Muslim. Tampil cantik menjadi dambaan setiap perempuan, apalagi bagi mereka yang masih muda. Namun apakah kita sudah tahu makna kecantikan itu sesungguhnya? Kecantikan terletak pada kepribadian, dan kepribadian adalah sesuatu yang dapat diupayakan. Lebih jauh lagi, kecantikan tidak terletak pada penampilan. Cantik yang sesungguhnya adalah cantik yang dikaruniakan oleh Tuhan yang Maha Cantik, pencipta alam semesta. Kepada seseorang perempuan yang diterimanya dengan rasa syukur dan ikhlas diberikan untuk semuanya. Membangun cantik sejati amatlah mudah, murah dan aman. Sedangkan cantik imitasi adalah sebaliknya. Membangun cantik pada diri seseorang ditempuh dengan memanfaatkan kekuatan dari Tuhan, yaitu inner power. Kekuatan Tuhan yang diberikan melalui dalam diri manusia atau outer power, yang merupakan kekuatan Tuhan yang diberikan melalui luar dari manusia. Untuk membangun cantik sejati, seseorang perempuan harus memanfaatkan inner power berupa inner beauty dan outer power berupa alamiah. Membangun cantik sejati bukanlah merubah penampilan keaslian diri, melainkan menata dan merapihkan diri sesuai keasliannya. Inner beauty adalah kekuatan cantik, baik yang muncul dari dalam hati nurani diri seseorang perempuan, berupa kekuatan keyakinan atau spiritual tentang sifat-sifat baik yang dikehendaki oleh diri sejatinya. Membangkitkan inner beauty tidak lain adalah upaya sepenuh hati untuk mewujudkan Asmaul Husna yang ada dalam diri sejati perempuan. Seorang perempuan yang ingin membangkitkan inner beauty harus berzikir yang sesungguhnya tentang Asmaul Husna. Zikirkan selalu asma-asma Allah dan tidak berbohong, tidak menyakiti orang lain, tidak mudah mengeluh, dan tidak sombong. Berzikir sesungguhnya adalah secara terus-menerus meyakini sepenuh hati bahwa sifat-sifat baik Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah juga sifat diri pribadi yang untuk diwujudkan secara ikhlas. Agar menjadi cantik sejati, hiduplah dengan penuh semangat, berbuat kebaikan untuk siapa saja dengan ikhlas. Aktif dengan berbagai kegiatan yang memberi manfaat, bukan hanya untuk sendiri, tetapi juga bagi sesama. Dengan demikian, badan menjadi sehat, segar, dan wajah pun berseri. Bersemangat tidaklah sama dengan ambisi atau ngoyo, karena kedua ini menjadikan buruk dan mengakibatkan loyo. Untuk mewujudkannya diperlukan tekad yang kuat dan keyakinan yang tinggi yang dilandasi oleh hati yang bersih. Segala puji bagi Allah yang telah membentuk penciptaan diriku, lalu menyempurnakannya, dan telah memuliakan bentuk wajahku, lalu memperbagusnya, dan menjadikan diriku termasuk orang-orang yang berserah diri. Hadis riwayat Ibnu Sunni.
Dari udara kita mengambil oksigen untuk bernafas dan mengeluarkan sisa pernafasan juga ke udara. Fungsi ini terdapat pada udara yang bersih dan segar. Menghirup udara di luar rumah yang segar di pagi hari ketika masih bersih sangat baik untuk kesehatan dan kecantikan. Untuk menghilangkan stres, perbanyaklah olahraga, yakni dengan memperbanyakkan sholat. Ketika sholat, kita menggerakkan seluruh tubuh, lalu berdialoglah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan zikir dan doa. Pada siang hari, udara segar terdapat di tempat yang banyak tumbuhannya. Upaya tidak mencemari udara merupakan tindakan yang bijak bagi perempuan cantik. Air merupakan senyawa kimia penyusun tubuh makhluk hidup yang jumlahnya paling banyak. Karenanya, air berperan sangat penting bagi kelangsungan hidup kita, termasuk juga kecantikan sejati. Membiasakan minum air putih yang segar minimal 2 liter per hari secara bertahap, terutama setelah berolahraga atau bekerja, juga membantu memperlancar sirkulasi darah dalam tubuh. Mendapatkan wajah yang selalu segar, berseri-seri dan cantik sangatlah mudah. Islam mengajarkan membasuh wajah minimal 5 kali sehari dengan air wudhu. Jangan langsung dikeringkan, biarkan menitis dan kering sendiri. Lalu ambillah sajadah, sholat, berzikir, dan berdoa. Makanlah di waktu lapar, berhentilah sebelum kenyang dengan makanan yang sehat bergizi, bebas zat beracun dalam jumlah yang cukup dan seimbang. Mendapatkan tubuh yang langsing dan sehat, Islam mengajarkan puasa sunnah sebagai solusi diet yang tepat. Konsep ini adalah prinsip bahwa makan adalah kewajiban agar hidup sehat dan cantik sejati. Mengkonsumsi sayuran hijau dan buah-buahan berwarna kuning atau merah segar secukupnya. Sangat baik untuk kesehatan kulit. Terlebih lagi diawali dengan doa untuk kecantikan, juga kesehatan, dan rasakan kelezatannya. Pemakaian kosmetik dan obat untuk kecantikan akan memberikan pengaruh langsung yang nyata atau spontan. Cara inilah yang paling digemari, sehingga harga seringkali tidak dipermasalahkan, yang penting tampil cantik. Pemakaian bahan ini haruslah hati-hati. Rasakan dengan penuh hikmat, baik di kulit maupun di tubuh. Menurut ajaran Islam, bahan yang digunakan hendaknya seperlunya saja, karena segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Busana yang terdiri atas pakaian dan aksesorisnya merupakan bagian di luar tubuh yang menyelubungi menutupi seluruh tubuh. Berfungsi untuk menjaga kesehatan, kecantikan, moral, dan sosial secara utuh pada diri kita. Memilih busana harus menyesuaikan dengan kondisi, situasi, dan aktivitas. Berbusana tidak boleh mengabaikan salah satu fungsinya, karena bisa berakibat fatal. Busana yang mengabaikan kesehatan dan menyebabkan jasmani sakit dan bahkan menjadikannya tidak cantik. Demikian yang mengabaikan fungsi moral dapat mencelakakan diri sendiri. Bangunlah kecantikan sejati pada diri kita sendiri dengan didasari oleh suatu keyakinan atas pemahaman yang sebenarnya tentang makna cantik sejati. Segalanya berasal dan kembali kepada satu sumber, yaitu Tuhan yang Maha Cantik, Maha Pencipta, dan Penguasa alam semesta. Karena itu, bangunlah kecantikan sejati dengan dilandasi oleh doa dan permohonan yang kusuk kepada Tuhan, serta ikhtiar dengan penuh kesabaran. Sebagai cara tepat untuk mengembangkan diri, sebarkan salam dan rahmat ke seluruh alam. Jika seseorang mempunyai kepribadian yang menarik, tentunya akan terlihat cantik.
Namun sering kita jumpai mereka yang terlihat cantik atau tampan pada pandangan pertama, namun semua kesan itu menjadi hilang, terhapus jika mereka bersikap tidak pantas, terlebih melanggar agama. Peran hati diibaratkan sebuah komando yang mengatur dan mengontrol anggota badan yang lain. Hati menjadi radar motivator yang menggerakkan fungsi akal, emosi, gerak, dan semua menjadi terkoordinasi dan terintegrasi, dan mencerminkan pribadi muslimah yang unggul dan menawan. Kecantikan seseorang muslimah yang solihah memahami akan hakikat kehidupan di dunia, dan ketika hatinya digenangi oleh keimanan dan makrifat tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya selalu takut dan terikat dengan Robnya, mentaatinya dalam keadaan sendirian ataupun di hadapan banyak manusia. Pancaran keceriaan dan ketenangan merupakan pancaran suasana hati. Ketenangan, keceriaan dapat dirasakan oleh setiap orang yang hidup hatinya, sebab cahaya dan kegelapan, kebaikan dan kejahatan di dalam hati ini seringkali terbias pada wajah dan mata. Dalam pandangan Islam, setiap pribadi dituntut untuk saling tolong-menolong, bersikap toleransi, dan semua ini merupakan warna kehidupan yang sebenarnya di antara seseorang muslim dengan muslim lainnya, dan atau antara muslim dan golongan di luar muslim. Aktif dan produktivitas seorang muslimah terlihat pada kepekaan dan tanggung jawabnya pada diri, keluarga, dan lingkungan. Muslimah sejati nan menawan adalah seorang muslimah yang selalu mengagendakan semua aktivitasnya dalam mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga rutinitas kesehariannya akan membawa manfaat bagi dirinya berupa pahala yang Allah janjikan dan juga sekitarnya. Kecerdasan muslimah akan terus tumbuh dengan proses perjalanan hidup yang dilaluinya, terutama ketika proses tersebut diiringi dengan proses belajar yang menjadi bagian wajib bagi dirinya. Dengan daya kreativitas ini, maka akan lahir keterampilan-keterampilan unggulan, keterampilan komunikasi, keterampilan memecahkan masalah, keterampilan memanage emosi, dan keterampilan aktualisasi diri. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperindah kejadianku, maka perindahlah pula akhlakku. Hadis riwayat Ahmad.